Assalamualaikum Bu Siska, selamat sore Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Arsi. Selamat sore juga. Bagaimana kabar dari Bu Siska? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu Arsi. Alhamdulillah. Bu Siska, seperti janji saya kemarin, saya mau minta waktunya Bu Siska. Boleh tidak Bu Siska? Boleh Bu Arsi. Apa Ibu Arsi mau cerita apa ya Bu? Terima kasih Bu Siska atas kesediaannya. Saya meminta waktu pada Bu Siska dan Bu Siska membolehkannya. Begini Bu, saya mau bercerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Ya, gimana Bu Arsi? Gini Bu Siska, akhir-akhir ini kok saya merasa ya Bu, murid-murid di kelas saya itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran PAI yang saya ajarkan. Selain itu ya Bu, ketika ada tugas, ketika ada tugas itu hanya sebagian kecil saja yang mengerjakan. Hanya mungkin 50% saja dari tiap kelas Bu. Oh, jadi menurut Bu Arsi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya Bu? Begini Bu, saya itu mengharapkan solusi Bu atas permasalahan saya tentang antusiasme murid Bu. Antusiasme murid yang saya ajar Bu, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Hmm, ya. Menurut Bu Arsi, hal apa yang membuat anak-anak itu kurang antusias ya Bu dalam pembelajaran PAI bersama Bu Arsi ya? Apa ya? Kalau saya ingat-ingat lagi ya Bu, hal yang Ya. menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya sedikit membosankan Bu. Terlalu monoton gitu loh Bu. Saya terlalu banyak bercerita, saya terlalu banyak berbicara di depan murid. Selain itu juga saya kurang memberikan kesempatan bagi murid saya Bu. Saya kurang memberikan kesempatan mereka untuk mereka itu bisa berpendapat serta aktif dalam pembelajaran saya Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu Arsi itu antusias dalam pembelajaran ya Bu? Menurut saya ya Bu ini, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asyik Bu. Tidak monoton, tidak membosankan, apalagi membuat ngantuk Bu. Seperti itu menurut saya. Wah, saya sependapat dengan Bu Arsi. Lalu menurut pendapat Bu Arsi apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan gitu loh Bu dalam pembelajaran yang diajarkan Bu Arsi? Apa ya Bu? Apa itu ya? Pembelajaran itu harus berpusat pada murid, seperti yang diajarkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berpusat pada murid, murid diminta aktif dalam pembelajaran, kemudian dalam pembelajaran itu kalau bisa diselingi dengan adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik Bu Siska. Atau mungkin ketika kita eh, mengajarkan sebuah materi kepada siswa kita itu diselingi dengan nyanyian-nyanyian Bu. Apalagi kalau kelas 1 itu Bu, pasti senang sekali diajak nyanyi. Oh gitu. Lalu Bu Arsi mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Ibu itu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias gitu Bu dalam pengumpulan tugas atau gimana gitu ya Bu? Kalau masalah itu mungkin karena tugas saya terlalu banyak ya Bu. Dan tugas yang saya berikan itu tuh berisi pertanyaan-pertanyaan yang tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam. Saya juga pertanyaan itu berupa pertanyaan yang mungkin tidak menarik bagi mereka, Bu. Oh begitu. Kalau begitu Bu Arsi itu menggunakan sumber belajar apa ya Bu di setiap kelas pembelajaran PAI itu Bu?
Kalau saya mengajar ya Bu, saya biasanya itu menggunakan buku LKS Bu. Selain buku LKS juga saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan kok Bu. Oh, gitu ya. Adakah sumber belajar lain ya, Bu, selain LKS dan buku teks yang ada di perpus gitu, Bu? Saya pikir banyak sekali ya Bu sumber belajar yang lain seperti video-video yang ada di YouTube. Terus ada lagi artikel, terus tulisan yang ada di blog-blog ataupun tulisan ilmiah lainnya di internet Bu. Atau kalau tidak kita bisa menggunakan itu ya Bu harusnya TikTok. Apalagi anak seperti sekarang ini kan lagi tren-trennya TikTok. Saya Iya. harus bisa menggunakan seperti itu ya, Bu ya. Oh, nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin, Bu. Saya yakin sekali bila Bu Arsi itu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat anak-anak itu antusias, Bu, dalam pembelajaran di kelas Bu Arsi. Iya, Bu. Mudah-mudahan, Bu ya. Ya, jadi sekarang rencana apa Bu Arsi untuk menyelesaikan masalah ini ya, Bu? Yang pertama, saya akan merancang, Bu. Merancang sebuah model pembelajaran yang mengasyikkan, Bu. Dengan sumber belajar yang bukan hanya berasal dari LKS tadi. Saya akan berusaha mengganti metode yang saya ajarkan kepada anak. Dengan menggunakan video YouTube, dengan menggunakan TikTok, dan saya juga akan menyelingi di sela-sela pembelajaran dengan kegiatan ice breaking, Bu. Jadi di sela-sela pembelajaran itu, anak akan saya berikan ice breaking agar tidak bosan. Itu yang pertama ya, Bu. Terus yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, sehingga mereka tidak akan merasa tertekan. Dan bentuk tugasnya pun itu akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat mereka, Bu. Istilahnya kalau saat ini itu pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Mereka bisa menggunakan mengerjakan tugas yang saya berikan itu sesuai dengan keinginan mereka, minat mereka. Bisa menggunakan bentuk drama, bisa menggunakan puisi, pantun, atau bahkan mereka bisa menggunakan dalam bentuk lagu-lagu, Bu. Seperti itu, bagaimana menurut Ibu? Oh, bagus sekali rencana Bu Arsi. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Amin. Terima kasih, Bu Siska. Iya. Terus, apa komitmen Ibu terhadap rencana Bu Arsi kali ini gitu? Komitmen. Saya berkomitmen begini, Bu. Karena saya tadi sudah berencana membuat media pembelajaran ataupun menerapkan metode pembelajaran yang baik, saya berkomitmen untuk sebelum melakukan pembelajaran itu, saya membuat rencana dulu, rencana pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi, Bu. Sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa adanya suatu paksaan. Seperti itu, Bu Siska. Oh, wah, bagus sekali, Bu. Saya mendukung Bu Arsi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, Bu, sesuai harapan Bu Arsi. Amin. Terima kasih banyak Bu Siska atas waktunya untuk sharing-sharing atas kegundahan hati saya. Kenapa kok siswa saya kurang semangat? Jadi kalau saya sudah sharing seperti ini dengan Bu Siska, rasanya plong, Bu, di dalam hati saya. Saya jadi mempunyai pandangan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Seperti itu, Bu Siska. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu Siska ya. Amin. Terima kasih Bu Siska atas waktunya dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Kalau begitu saya pamit permisi pulang dulu ya Bu Siska ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Arsi. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Arsi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bu Siska. Bu Arsi, punya waktu luang nggak hari ini? Gimana Bu? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya lihat sepertinya itu Bu Siska murung. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu, saya jadinya mengganggu waktu Bu Arsi. Tidak apa-apa Bu, santai saja. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Arsi bisa membantu saya ya? Oh, dengan senang hati Bu Siska. Kira-kira apa Bu yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bu Arsi, ingat tidak? Ya, kemarin beberapa hari yang lalu itu pengawas melakukan supervisi di kelas saya, Bu. Waktu supervisi di kelas, saya itu mendapat teguran dari pengawas, terutama itu Bu Eli gitu, Bu. Yeah. Kok bisa Bu? Lalu apa yang membuat Bu Siska itu mendapat teguran dari pengawas, Bu? Kalau menurut saya ya Bu, sebenarnya masalahnya itu tidak serius, Bu. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Bu? Pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu, di kelas. Proses mengajar yang bagaimana sih, Bu? Apakah Bu siswa tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Kok sampai dikritik, Bu? Beliau sepertinya tuh keberatan, Bu. Waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks, buku paket itu loh, Bu. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Siska atas respon dari pengawas tersebut ketika mengetahui Bu Siska itu ngajarnya nggak pakai buku teks? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber, Bu. Dari buku referensi yang di perpus, terus YouTube, terus kadang bermain TikTok seperti anak-anak yang tren saat ini itu loh, Bu. Yang penting tuh saya mengacu pada kurikulum ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu nih, Bu. Selama ini ya, Bu ya, apa yang Bu Siska lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpus, YouTube, kadang tuh mengajak siswa menonton video tentang pembelajaran, misalnya kemarin itu tentang magnet gitu, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif menyenangkan gitu loh, Bu. Jadi anak-anak itu tidak bosan gitu. Oh, terus mengapa Bu Siska tidak menggunakan buku teks? Apa alasan yang mendasari Bu Siska? Kalau menurut saya ya Bu, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum merdeka yang saat ini, Bu. Oh, seperti itu. Sebenarnya sudah bagus sih, Bu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bu Siska mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Bukankah kita tahu ya, Bu ya, cara karakter siswa belajar itu beda-beda, Bu. Ada yang paham, langsung paham dengan video pembelajaran yang Bu Siska tampilkan. Ada juga yang harus membaca, Bu. Bu Siska kan juga tahu. Iya, betul juga ya, Bu. Seperti yang kemarin itu pembelajaran berdiferensi itu harus visual, mendengar, cuma mendengar anak sudah mengetahui, terus auditori, terus kinestetik, mengajarkan anak satu-satu sampai runtut gitu ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ya, Bu? Iya, Bu, seperti itu. Selama Itulah
Sama Itulah ini Bu. tuh ada beberapa siswa yang hasilnya tuh kurang maksimal Bu dalam pembelajaran. Memang itu Bu. Seperti itu. Iya, Bu. Ya, Betul sekali apa yang jenengan katakan, Bu. Itulah pentingnya buku teks, Bu, sebagai sumber belajar. Mungkin nih ya, harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu, Bu Siska. Supaya Bu Siska itu tidak hanya menggunakan media dari internet, tetapi juga menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. oh, saya pikir ada benarnya juga ya Bu Arsi. Iya, Bu. Sekarang gini, setelah Bu Siska bercerita dengan saya, bagaimana perasaan Bu Siska sekarang? Ya terus terang Bu, beberapa hari ini saya tuh merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus Bu. Dengan masalah apa ini, akibatnya pekerjaan lain itu jadi terbengkalai Bu. Nggak konsentrasi gitu loh Bu. Kenapa sih, Bu, kok tidak nyaman? Apa yang membuat Bu Siska merasa tidak nyaman setelah adanya tadi, Bu, supervisi? Iya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bu pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya dulu Bu. Kepala sekolah kita. Jadi takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari Bu. Oh, seperti itu ya, Iya. Bu. Uh-uh. Jika saya dapat menyimpulkan nih, Bu, yang membuat Bu Siska merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi karena Bu Siska tidak menggunakan buku teks. Dan pada Ya. saat itu pengawas mengingatkan Bu Siska. Sementara Bu Siska memberikan argumen. Seperti itu ya, Bu ya. Sehingga Iya. hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Saya kok didikan gitu, Bu. Nah, menurut Bu Siska sendiri bagaimana, Bu? Kalau menurut saya ya Bu Arsi, untuk masalah ini bisa saya refleksikan dan mempersiapkan diri Bu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, saya harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi saat ini. Dan pastinya beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat saya dalam mengajar kelas Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Tetap semangat selalu ya, Bu Siska ya. Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang gini, Bu. Dari apa yang sudah Bu Siska sampaikan tadi, rencana Bu Siska ke depannya bagaimana? Saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah, Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Bu, pada saya. Betul sekali, Bu Siska. Kita sebagai seorang guru itu memiliki atasan. Bu Siska bisa berbicara dengan beliau untuk membicarakan hal tersebut ya, Bu ya. Ada Ya, hal lain apa tidak, Bu, yang akan Bu Siska lakukan? saya juga kemungkinan akan menemui Bu pengawas dan saya akan meminta maaf, Bu, kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar saya di dalam kelas kemarin, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks, Bu, dan meminta saran kepada Ibu pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Kalau menurut saya gitu, gimana Bu Arsi? Baik, Bu Siska, saya sependapat dengan Bu Siska. Lalu, Bu, bagaimana dengan proses belajar Bu Siska selanjutnya, Bu, setelah Bu Siska mendapat teguran dari pengawas? Setelah ini ya Bu, kemungkinan ya enggak punya, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa merasa sudah nyaman dengan itu dari YouTube, kemudian TikTok, terus video-video itu akan saya terapkan juga, Bu. Wah, langkah yang bagus, Bu Siska.
Langkah Bu Siska sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Ya, syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu. Karena jujur, Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir gitu, Bu. Takut ada salah langkah, Bu. Iya, iya Bu, saya paham dengan kekhawatiran Bu Siska. Syukurlah Bu Siska kalau Bu Siska sudah merasa lega. Lalu Bu ya, dari yang sudah Bu Siska rencanakan tadi, pasti Bu Siska memiliki komitmen. Komitmen apa yang akan Bu Siska lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk hal ini dalam proses belajar mengajar, Bu, saya akan mengacu pada kurikulum Merdeka, kemudian mematuhi aturan, Bu, yang ada, yang termasuk aturan dari pengawas menggunakan buku teks, Bu. Baik Bu Siska, saya setuju dengan apa yang Bu Siska katakan. Dalam pembelajaran yang Bu Siska lakukan nih ya, tentu akan mengacu pada kurikulum. Dan juga tentunya Bu Siska pasti membutuhkan dukungan dong. Dukungan seperti apa sih Bu yang Bu Siska perlukan dalam menjalankan komitmen tersebut? Nah, itu Bu yang masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomitmen dengan teman guru kelas yang lain, Bu. Jadi, kami bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain gitu, Bu. Itu ide yang bagus sekali Bu Siska. Saya setuju sih. Semoga dengan segera terselesaikannya masalah Bu Siska dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, Bu, tanpa dihantui rasa tidak nyaman ataupun takut. Seperti itu ya, Bu Siska. Ya, ya, amin. Terima kasih banyak ya Bu Arsi atas waktunya dengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin ya Allah. Sama-sama Bu Siska. Ya, maaf ya Bu, kebetulan saya ini ada janji dengan siswa tadi. Mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan saya ya Bu. Iya Bu Siska, Ya, silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.